Shalom semuanya, senang kembali bersama dalam program Deep Talk with Pase. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita, yakni hari ini kita masuk dalam Efesus pasal yang keempat. Saya berharap di penghujung bulan Juni ini semuanya sehat, semuanya terus semangat dalam membaca Alkitab. Sebab berkali-kali saya bilang dengan membaca Alkitab, kita akan punya pengenalan akan Tuhan dengan lebih baik lagi, lebih tepat lagi, lebih presisi lagi, lebih benar lagi. Dan kalau Bapak Ibu sudah mengenal Tuhan dengan benar, maka ekspresi iman kita kepadanya pasti tidak salah gitu ya. Pasti akan tepat juga. Dan kalau sudah tepat sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka hidup kita masing-masing pasti akan jadi berkat bagi banyak orang dan pasti akan menyenangkan Tuhan. Dan siapkan hati kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Dan sebelumnya kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami boleh kembali berkumpul dalam channel ini, di channel YouTube pelayanan kami, yakni The Warriors. Kami mau melanjutkan tadarusan Alkitab kami, bicara kepada kami lewat Efesus 4 ini, sehingga apa yang kami baca menjadi berkat buat kami semuanya. Kami siap diberkati, haleluya, amin. Bapak Ibu bisa siapkan Efesus pasal 4-nya ya. Saya juga menyiapkan, nanti kita akan membacanya dan coba membagikan apa yang tampak keluar dan bisa kita pahami ya. Saya dalam hal ini akan coba membagikan apa yang saya dapatkan dari Efesus pasal 4 ini. Yuk, siapkan Alkitab kita masing-masing. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ya, ada bantuan di samping layar saudara, surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang keempat ya. Perikopnya diberi judul kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Kita tahu sebelum kita tadarusan Efesus ini, kita kan tadarusan surat Korintus. Di situ juga Paulus membagikan soal jemaat itu harus satu, karunia itu berbeda-beda, tapi jangan saling menganggap karunia yang dimilikinya lebih hebat. Apakah pesan Paulus kepada jemaat di Korintus itu sama dengan pasal 4 ini di Efesus ya? Coba kita baca ayat 1 bersama saya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah
kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, itu dulu ya saudara, sampai ayat yang ke-16. Ya. Di dalam ayat-ayat ini ya paralel lah dengan apa yang kita bisa baca dalam Korintus ya, tentang Paulus bagaimana berusaha untuk mengajarkan kepada jemaat Korintus karunia itu memang berbeda-beda, tapi kejarlah yang paling utama. Kalau kita membaca Korintus, Paulus lebih menekankan daripada kalian membanggakan karunia kalian, mendingan kejar yang utama. Sebab karunia itu dari Tuhan, tapi yang utama itu harus kalian dapatkan. Apa yang utama? Kalau kita sudah membaca dan mengikuti tadarusan kita di Korintus, pertinggalnya masih ada di channel ini, ya. Itu bicara soal kasih. Agak sedikit berbeda angle penekanannya. Mungkin memang pergumulan dari jemaat Korintus soal karunia dengan pergumulan jemaat Efesus soal karunia agak sedikit berbeda. Tidak terindikasi secara jelas begitu di Efesus ini ada pertikaian atau kelompok Kristen tertentu yang punya karunia tertentu itu merasa lebih hebat daripada kelompok Kristen lain yang punya karunia berbeda dari mereka. Tidak tampak dari sini. Tidak seperti kasat mata kita bisa melihat di dalam surat Korintus. Tapi yang menarik di sini juga Paulus berusaha mengajarkan ya, menginspirasi jemaat Efesus untuk agar mereka hidup sesuai dengan panggilan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Ayat 1 jelas banget ya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi setiap kita yang dipanggil menjadi orang percaya itu harus hidup berpadanan, sejajar gitu ya, selaras dengan panggilan kita sebagai orang percaya. Itu makanya kalau orang Kristen tapi tidak punya kasih, ini dipertanyakan Kristennya. Orang Kristen tapi tidak menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, itu dipertanyakan. Orang Kristen tapi tidak mau mencari Tuhan, baca Alkitab nggak mau, ibadah minggu aja bolong-bolong, semaunya sendiri dia lakukan, pokoknya kalau dia mau ke gereja, kalau nggak mau. Ini dipertanyakan, ya. Jadi Kristen itu, ya, orang yang dipanggil menjadi seorang Kristen itu harus hidupnya berpadanan dengan panggilan itu, ya. Kemudian Paulus juga mengatakan kita harus menunjukkan kasih, ya, sama dengan apa yang disampaikan di jemaat Korintus. Dan Paulus juga mengingatkan ya bahwa orang percaya itu adalah satu tubuh, satu roh. Ya, di ayat yang keempat jelas banget, dimulai dari ayat ketiga. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Ayat 5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Jadi kita itu diikat dalam satu dalam satu panggilan gitu, dalam satu tubuh gitu, ya. Jadi itu kenapa sekarang ini ya mestinya saya sudah berubah. Dulu saya masih mengkotak-kotakan, ini kelompok saya, ini bukan kelompok saya, meskipun kita sama-sama mengakui sebagai orang percaya. Cuma udah lama ya, mungkin udah sekitar 10 tahun ini saya udah nggak menganggap itu lagi. Ya bagi saya nggak peduli apa gerejanya, apa merek gerejanya. Saya nggak peduli juga bagaimana pengajarannya. Saya juga nggak terlalu pedulikan perbedaan tafsir dari ayat-ayat yang diajarkan. Sebab saya sudah memahami penafsiran itu pasti berbeda. Ya, nggak bisa memaksakan penafsiran kita kepada orang lain supaya orang lain mengikuti tafsiran kita, itu nggak bisa. Karena setiap kita punya kepala berbeda, punya pikiran berbeda, punya hati berbeda, punya cara pandang yang berbeda. Belum latar belakang yang kalau saya sebutkan bisa panjang ceritanya. Jadi yang penting kita satu tubuh. Nah kalau kita sudah satu tubuh, kita akan menghargai bagian tubuh yang lain.
Itu yang harus coba kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita harus bisa menghargai, ya saya nggak lagi bilang aliran gereja ya. Kita harus bisa menghargai misalnya orang Kristen yang sepanjang hidupnya benar-benar mau hidup menjauhi dunia. Kita harus hargai dia. Jangan kita bilang dia Kristen yang ekstrim. Ya, kita juga harus menghargai misalnya orang Kristen yang di dalam rumah tangganya suami istrinya berbeda iman. Meskipun itu tidak kita setujui cara hidup yang seperti itu karena mungkin kita beriman bahwa suami istri itu harus satu iman, ya. Tapi kalau ada saudara kita yang fakta keluarganya itu dengan pasangannya berbeda iman, ya kita juga harus menghargai itu pilihan dia. Kalau kita melihat ada orang Kristen yang memang kita lihat kehidupan rumah tangganya sudah hancur, ya. Terus dia mulai menata diri lagi, berusaha hidup benar, ya kita harus hargai juga. Meskipun kita tahu bahwa background keluarganya udah hancur, ya, udah kacau balau, ya, sudah berantakan, ya. Tapi kita harus hargai dia juga. Ya. Sebagaimana Tuhan melihat kita, menghargai kita bukan karena kitanya. Sebab kalau kitanya, Tuhan nggak mungkin mau lihat kita, karena Alkitab jelas mengatakan bahwa kita ini adalah berdosa. Ya. Bagaimana mungkin Tuhan yang kudus itu bisa melihat kita yang berdosa? Tapi dia berikan juga penglihatannya, pengalihan atau matanya melihat kita. Dia mau menjumpai kita. Itu semata-mata karena kasihnya kepada kita. Jadi dia breakthrough, dia terobos itu. Aturan yang mengatakan bahwa, firman yang mengatakan bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Dia datang menjadi manusia. Sebab kalau firman itu kan diberikan Tuhan kepada manusia, ya. Manusia berdosa nggak mungkin bisa menghampiri Allah. Karena dosa itu. Tapi kalau Tuhan yang tanpa dosa yang mau menghampiri manusia, itu lain soal. Jadi Tuhan breakthrough itu. Tuhan patahkan itu. Ya, bukan mematahkan firman-Nya. Firman itu buat kita. Ya. Jadi kita nggak bisa menghadap Tuhan tanpa kekudusan. Tapi kalau Tuhannya, ya Tuhan yang kudus itu kalau dia mau menghampiri kita kan itu berarti kan dia downgrade gitu ya. Dia yang kudus menjadi mau menjumpai kita yang tidak kudus, itu kan penurunan ada derajat gitu ya. Tapi dia mau lakukan itu karena kasih karunia-Nya kepada kita. Nah, kalau Tuhan saja seperti itu kita imani dan kita syukuri, masakan kita akhirnya menghakimi orang, kita mengkotak-kotakan orang, padahal dia juga mengaku adalah orang Kristen. Siapa kita bisa menghakimi saudara kita? Itu yang harus kita pahami. Kemudian juga soal pemberian-pemberian atau karunia-karunia itu. Ditekankan oleh Paulus bahwa berbeda-beda itu tapi semuanya pemberian Tuhan, pemberian Kristus, ya. Itu dialah yang memberikan, kalau kita baca di ayat yang ke-10 ya. Dialah yang ayat 11, dialah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar. Dari sinilah mungkin akhirnya banyak teolog-teolog yang mengatakan bahwa karunia pelayanan itu ya yang utama ya gembala, ya, kemudian pertama adalah rasul, ya, terus nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Ya. Panggilan jawatan gereja, ya tergantung lah ya. Banyak orang yang mendeskripsikannya dengan berbeda-beda. Jadi jawatan gereja itu ada rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan ini karunia-karunia pelayanan. Ya. Apalah namanya. Tapi dalam Efesus ini ada 5 jelas. Ya. Apakah cuma 5? Ya saya tidak tahu. Bisa saja Roh Kudus ketika menginspirasi Paulus untuk menuliskan surat ini kepada jemaat Efesus, yang ditaruhkan Roh Kudus di dalam pemikiran dan hati Paulus, ya 5 ini. Tapi apakah ini adalah sesuatu yang saklek gitu, nggak ada yang lain gitu? Ya, kita tidak bisa mengatakan itu. Kita juga nggak bisa mengatakan bahwa orang itu harus hanya punya 1, nggak punya 2. Kita nggak bisa mengatakan, karena tidak terkatakan, tidak ada implikasi, tidak ada yang tersurat dari ayat-ayat ini. Jadi ada nggak misalnya orang yang punya karunia jawatan gereja, misalnya rasul juga gembala? Ya ada saja. Ya. Pengajar atau penginjil? Ya ada saja. Kemudian juga jangan menganggap hebat, wah saya punya karunia rasul. Itu adalah karunia pertama yang disebutkan Paulus, firman Tuhan kepada jemaat di Efesus. Wah kamu cuma punya karunia pengajar, itu karunia paling cetek. Ya, orang kalau mau ngomong gitu silahkan aja, cuma saya berharap saudara tidak begitu. Ya, seperti kita nggak bisa mengatakan bahwa
Ruben itu lebih hebat daripada Benjamin. Mentang-mentang Ruben itu anak pertama dari Yakub dan Benjamin itu anak terakhir dari Yakub. Itu kan nggak bisa begitu, saudara ya. Ini cuma disebutkan saja ya. Tapi dalam fungsinya mereka harus melayani all out bagi Tuhan dan mereka harus sadar semua yang memiliki karunia yang berbeda-beda ini harus sadar bahwa karunia itu diberikan Tuhan untuk dia, untuk memperlengkapi. Ya. Memperlengkapi apa? Pembangunan tubuh Kristus itu. Jadi kalau ada seseorang atau saudara punya karunia rasul, ya berbahagialah dan layani Tuhan dengan karunia itu. Kalau kau punya karunia nabi, berbahagialah dan layani Tuhan dengan karunia itu. Tapi nggak lebih hebat daripada yang lainnya gitu. Kalau saudara membuat stigma dalam dirimu bahwa nabi itu lebih hebat daripada gembala, nabi itu lebih hebat daripada pengajar, nabi itu lebih hebat dari penginjil, saudara mesti di di brainstorming dulu ya, atau di charging ulang ya, di delete dulu, kemudian di download ulang, di upload ulang konsepnya ya. Itu tidak seperti itu. Makanya saya juga tidak terlalu menganggap hebat orang yang punya karunia nabi atau nubuatan. Biasa aja lah gitu ya. Ya, saya juga biasa saja gitu ketika saya berani mengatakan bahwa saya punya karunia pengajaran lebih daripada yang 4 lainnya. Ya, bahkan saya selalu mengatakan meskipun saya sekarang ini statusnya gembala jemaat, gembala sebuah gereja, tapi saya lebih kuat karunia pengajarannya. Ya, saya tidak langsung mengatakan saya punya karunia gembala di nomor 1. Meskipun kalau kita ngomong gembala itu lebih di atas dari pengajar. Gembala itu karunia keempat, pengajar itu karunia kelima. Tapi saya tetap kemana-mana berkata saya itu pengajar. Yang kebetulan Tuhan jerumuskan, Tuhan kondisikan untuk mengembalakan sebuah gereja. Tapi apakah saya tidak punya karunia nabi juga atau nubuatan juga? Ya beberapa orang sudah mengkonfirmasi. Saya meskipun dalam bahasa khotbah, tapi saya itu punya karunia nubuatan dalam khotbah-khotbah saya. Ya, kalau dicermati beberapa orang bahkan termasuk ada yang mengkonfirmasi ini nabi juga gitu ya. Ya, cuma style saya memang dalam bentuk khotbah atau mengajar. Ya, saya percaya saya punya karunia itu juga. Tapi kalau ditanya mana yang paling kuat, pasti ya saya punya karunia pengajaran. Dan saya bahagia dan saya menghidupi terus. Makanya saya selalu buat program setiap malam. Nggak capek-capeknya. Kayak hari ini saya mestinya harus ke rumah ibu saya karena ya ibu saya dalam kondisi yang kurang baik. Tapi saya bilang nanti ya Bu agak siangan saya rekaman dulu ya karena saya punya tanggung jawab dan saya menikmati ini. Saya tidak merasa tertekan, saya tidak merasa gimana gitu. Hari ini saya bangun jauh lebih pagi dari sebelumnya. Saya sudah beresin semua burung-burung saya yang suaranya kedengaran. Ada belasan burung saya yang saya pelihara. Semuanya sudah saya kasih makan, sudah saya kasih minum yang baik, kandang sudah saya bersihkan gitu ya. Saya juga sudah ready ya, dan saya rekam ini. Jadi ketika kita all out bagi Tuhan, ya sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, maka semua kita kerjakan dengan enteng, nggak ada tekanan. Ya. Saya hidup tuh hidup nyantai gitu. Ya. Meskipun kalau orang bilang, wah, iya berat ya, gini-gini, nggak, saya santai, saya ngelakuin santai. Kenapa? Saya melakukan sesuatu yang saya suka. Saya melakukan sesuatu yang saya rasa ini kelebihan saya, sehingga saya pede, ya, nyaman akhirnya. Melakukannya dengan sukacita, nggak ada tekanan, nggak ada intimidasi, nggak ada harus begini, outputnya harus begini, hasilnya harus begini, feedbacknya harus begini, nggak, santai saja. Ya. Tadarusan saya hari ini, ya, yang Bapak Ibu ikuti, mau viewernya bisa nembus 200, 300, atau hanya 100, atau bahkan puluhan, saya santai aja. Ya. Pernah cuma berapa puluh gitu, saya santai aja, nggak langsung saya bilang, oh saya udah capek lah, energi saya nggak effort saya nggak sebanding dengan yang nonton gitu. Ngapain saya bikin program 1 jam, ngobrol 1 jam, yang nonton cuma ya hanya beberapa puluh saja. Nggak, saya santai saja. Sebab saya lakukan ini memang karena saya suka dan saya lakukan ini karena ini panggilan saya dari Tuhan. Nah, saudara harus sampai di titik ini. Apa yang saya bagikan hari Senin ini itu selaras dengan apa yang saya khotbahkan di hari Minggu kemarin. Maka Bapak Ibu yang belum mengikuti ibadah live streaming kami di hari Minggu, Bapak Ibu bisa ikuti. Ya, coba dengarkan apa yang saya bagikan di hari Minggu kemarin kepada umat, kepada jemaat, ya, tentang bagaimana kita mengeluarkan yang terbaik dari diri kita. Saya rasa itu akan memberkati saudara, ya. Tadi pagi juga ada program sekolah minggu dewasa yang kurang lebih kami kembali mengulas
berdiskusi dengan beberapa jemaat tentang apa yang saya khotbahkan di siang harinya. Ya, tadi mestinya jam 10, jam 11 tadi sudah di-sharingkan. Ya, saya rekaman ini belum jam 11, jadi nanti beberapa jam lagi akan di-upload dan ini program akan ditayangkan nanti malam. Ya, jadi sama-sama gitu. Saudara sampai di titik ini. Kalau saudara punya karunia penginjilan, ya maka saudara akan menikmati itu menginjili orang meskipun yang kau injili cuma satu orang. Satu orang kau injili bahkan nggak berhasil lagi. Tapi kau terus akan menikmati itu. Nggak akan patah arang, nggak akan putus asa, nggak akan stres, nggak akan gimana gitu. Dan saya punya kenalan beberapa orang yang seperti ini. Yang kalau udah ngomong soal Yesus kepada orang tuh dia bisa berapi-api. Meskipun apa yang sudah dia sampaikan berjam-jam itu sama orang yang mendengarnya cuma disenyum-senyumkan saja. Tidak ada feedback baliknya, tidak langsung bertobat gitu. Tidak mau langsung dibaptis gitu. Ya. Bahkan ada beberapa yang menolak juga. Padahal dia sudah menceritakan dengan semangat. Tapi orang yang kalau punya karunia seperti ini, meskipun itu ditolak oleh orang yang dia injili, dia akan melakukan lagi kepada orang lain dengan cara yang berbeda mungkin, atau cara yang sama, yang jelas di waktu yang berbeda. Dia akan terus mengulangi, Sama seperti Paulus yang sudah hampir mati di Efesus, tapi dia terus mau datang ke Efesus, dia terus melayani jemaat di Efesus, padahal dia punya traumatik bahwa dia hampir mati di Efesus. Kenapa dia lakukan ini? Karena memang dia menikmati itu. Dia hampir mati itu karena ingin melayani Tuhan, dan dia suka di dunia di luar gitu ya. Sehingga resiko dipukuli, resiko mau dirajam batu, disesah, itu resiko yang sangat terbuka. Ya. Ketika dia menjadi orang yang sering kemana-mana, menginjil, memberitakan soal Yesus kepada dunia luar yang belum kenal Yesus, ditolak dan orang yang menolaknya itu akhirnya ingin membunuhnya, itu sesuatu yang lumrah. Ya, make sense gitu. Tapi meskipun dia hampir mati beberapa kali, Paulus terus mengerjakannya. Kenapa? Karena tadi dia melakukan apa yang dia suka. Jadi nggak ada ketakutan, nggak ada depresi dan lain sebagainya. Bapak Ibu harus di situ. Jangan Bapak Ibu jadi pekerja gereja, jadi penatua gereja, jadi diaken gereja, tapi setiap hari Minggu kau mau pelayanan tuh kau malas-malesan. Kau mau jadi pelayan karena mikir keren aja gitu kalau di gereja. Pakai jas mungkin, pakai dasi mungkin, atau bisa melayani perjamuan kudus atau lebih dihormati. Ini sakit nih, sorry aja sakit kalau Bapak Ibu melayani Tuhan dengan perspektif yang seperti itu. Kalau melayani Tuhan tuh ya harus dengan sukacita, karena merasa itu memang panggilan Tuhan untuk dia. Sehingga orang yang memang mau melayani Tuhan itu nggak akan setiap hari Minggu misalnya, nggak akan bangun siang, nggak akan malas-malesan, dia akan semangat, dia akan berenergi tinggi. Bahkan di luar hari Minggu pun kalau memang dia dibutuhkan untuk melayani, dia akan hadir tanpa berpikir panjang, tanpa menolak, ya. Pokoknya beri yang terbaik, kecuali memang ada masalah urgent yang harus dia kerjakan. Tapi dia selalu hadir, termotivasi untuk melayani Tuhan. Beri yang terbaik, ya. Tapi saya lihat jujur aja ya, dalam komunitas kami saja itu belum terlihat banyak, ya. Saya bikin program saja, ada aktivis-aktivis saya yang tidak mau ikut gitu ya. Saya nggak tahu apakah mereka di hari itu sibuk apa tidak, nggak ada feedback ke saya. Ya. Tapi faktanya mereka tidak ikut, tidak join. Apa artinya, saudara? Ya artinya mungkin ya tadi yang saya sebabkan. Saya ngomong ini vulgar aja. Masih banyak orang, saya nggak ngomongin orang lain, saya masih ngomongin pekerja doge, jemaat doge. Ya. Kalau ini menyinggung mereka, mestinya mereka sadar bahwa mereka yang mereka lakukan selama ini ya masih belum tepat, belum presisi. Berarti mereka melayani Tuhan masih belum sungguh-sungguh, belum all out. Nah, saudara yang bukan jemaat The Way dan sudah beraktivitas atau melayani Tuhan di gerejamu, ya nggak boleh seperti itu. Harus all out. Ketika kita mau komitmen menjadi seorang penatua, seorang diaken, seorang pendeta pembantu, pendeta muda, pendeta penuh apalagi, itu bukan lagi diri kita. Ya. Suka nggak suka sama pendetanya, ya kita sudah berkomitmen bukan sama pendetanya dan gereja kita semata, tapi berkomitmen sama Tuhan. Jadi kalau ada orang sudah ditabiskan jadi pendeta, ya, terus dia sudah melayani di sebuah gereja karena gereja itu yang mensponsori dia akhirnya menjadi pendeta. Terus karena satu lain hal, pendeta ini tidak suka dengan gerejanya, tidak lagi suka sama gembalanya, terus dia menarik diri. Ini bagi saya dipertanyakan. Jujur saja. Orang seperti ini, dengarkan saya ya, kalau dia yang menarik diri, kecuali seperti pengalaman saya dikeluarkan. Saya tidak pernah menarik diri. Ya. Saya orang yang loyal, karena saya
jadi pendeta ini ya direferensikan awalnya oleh gereja lama saya. Maka saya bisa seperti ini karena termasuk gereja saya. Meskipun saya berjanji sama Tuhan. Maka ketika saya jujur saja di tahun-tahun terakhir sebelum saya dikeluarkan itu sudah merasa tidak nyaman dengan apa yang diajarkan oleh banyak pendetanya. Bagi saya sudah agak sedikit menyimpang, tapi saya terus stay dengan apa yang Tuhan panggil untuk saya sampaikan di gereja itu. Saya berusaha meluruskan, ya, tapi tidak menentang ajaran gembala. Nah, ketika itu ada yang menyalahpahami, terus berpolitik juga, ya, nggak suka sama saya secara person, ya dia sampaikan, dia kompor-kompori, dia tambah-tambahkan, dia hiperbolakan, sehingga sebenarnya tidak ada kasus, ya dikasuskan gitu. Ada orang jahat di gereja itu ada. Khotbah dipotong-potong, seperti Pak Ahok itu ketika akhirnya dizolimi dan tidak bisa lanjut jadi gubernur karena harus masuk penjara karena penistaan agama. Itu kalau mau jujur kan rangkaian memang kurang tepat sih ya. Boleh dibilang kurang tepat, tapi tidak salah juga kalau kita lihat rangkaian apa yang disampaikan secara utuh, itu tidak menyinggung agama bagi saya. Tapi kan dipotong. Jelas itu awalnya dipotong sehingga terprovokasi orang banyak. Ya. Padahal itu acaranya Pak Ahok dengan berita akhirnya jadi viral itu ada jeda beberapa hari. Waktu hari pertama orang-orang yang dengar langsung juga tidak masalah. Tapi ketika video itu dipotong, diedit, terus disampaikan, nah menyulut orang-orang yang nggak suka sama Pak Ahok ini sehingga akhirnya demo di mana-mana. Ya. Nah, kalau sudah kondisinya seperti itu, ya mau gimana? Tapi kalau ada orang dengan sadar, dia yang menarik diri, dia yang mundur dari pelayanan, ya, ini sesuatu yang bagi saya, ya, janji melayani itu janji kepada Tuhan. Janji itu makanya Tuhan bilang, jangan janji. Kalau emang nggak mau jadi pendeta, ya dari awal jangan mau jadi pendeta. Jangan dari awal jangan mau jadi pendeta muda. Jadi awal jangan mau jadi orang yang punya status benar-benar jabatan gerejawi. Nah, ketika dia mau ditabiskan jadi pendeta, mestinya dia sadar dia bukan mau melayani di gerejanya, tapi dia melayani Tuhan. Karena gerejanya yang merekomendasikan, maka dia juga harus loyal kepada gerejanya secara automatically. Tapi saya lihat dalam pengalaman saya melayani Tuhan aja, ada beberapa pendeta saya yang keluar gitu. Ini fakta. Dan bagi saya, ya saya bukannya bernubuat, tapi orang seperti ini tidak akan dipakai Tuhan. Saya sudah melihat banyak hal, saudara. Saya bukan berkata apa, tapi saya sudah melihat gitu. Orang yang dikit-dikit nggak suka, dikit-dikit merasa tersinggung, terus dia akhirnya keluar dari pelayanan. Tipikal orang seperti ini nggak akan dipakai Tuhan. Karena bagi saya orang yang bukan tahan banting. Tuhan nggak akan pakai orang-orang yang seperti ini. Ya, jadi ya orang ini diberkati nggak? Bisa saja diberkati dalam hidup pribadinya, tapi tidak akan Tuhan naikkan lagi level pelayanannya. Saya ngomong begini bukan karena saya punya masalah dengan pendeta-pendeta saya sebelumnya. Enggak, itu udah masa lalu kok. Saya udah nggak lupakan. Saya nggak pernah ngomongin juga. Ini saya tercetus saja karena ngomong ini. Saya mengingatkan saudara. Ketika saudara sudah berkomitmen melayani Tuhan, maka harus iya dan amin. Selama-lamanya. Pendeta itu nggak ada itu istilah mundur gitu. Seperti saya ketika dikeluarkan dari sebuah gereja, ya, dengan status saya sudah jadi pendeta, itu tidak menjadikan saya mundur dari pelayanan. Padahal pada saat saya dimundurkan itu, dikeluarkan itu, tawaran untuk bekerja secara sekuler itu datang kepada saya dengan janji iming-iming penghasilan income yang sangat besar. Dan saya punya kapasitas untuk itu karena memang masa lalu saya bekerja seperti itu. Ya, ditawarkan untuk menjadi pemimpin sebuah perusahaan. Kalau memimpin sebuah perusahaan saya belum pernah, tapi saya pernah membuat sebuah STT dari 0 sampai settle. Bukankah itu juga memimpin? Saya punya kapasitas itu. Saya punya bekal manajemen karena saya pernah belajar manajemen di masa lalu saya. Accounting saya punya bekal juga. Tapi karena saya sudah berkomitmen sama Tuhan ketika saya ditabiskan jadi pendeta, ketika saya dikeluarkan, saya bilang tidak. Saya akan terus melayani Tuhan. Gimana pun caranya saya akan terus melayani Tuhan dan akhirnya jadilah The Way ini. Yang saya mau katakan lewat tulisan Paulus kepada jemaat Efesus ini, kita harus terus menghargai orang. Ya.
Menghargai orang itu bukan ketika orang itu baik kepada kita, tapi ketika orang itu mungkin salah mengambil keputusan kah, atau kita anggap kurang tepat dalam mengambil keputusan kah, kita harus menghargai orang lain. Perbedaan tafsir juga harus kita hargai. Ya. Jadi ya sama-sama. Ketika kita sudah merasa bahwa kita ini satu tubuh, maka kita pasti akan saling menghargai. Tangan akan menghargai kaki, karena tanpa satu diantaranya, kita tidak akan sempurna. Dan kita tunduk sama kepala kita, karena yang menggerakkan semua adalah kepala kita. Ketika kepala kita, otak kita memerintahkan tangan untuk bergerak, seperti saya mau menggerakkan tangan saya ini, terus tangan ini nggak mau, maka tidak akan terjadi sesuatu. Harus bekerja sama. Ya. Jadi mari sama-sama kita ubah perspektif kita, cara berpikir kita. Ya, karunia itu boleh berbeda. Hargai orang yang punya karunia berbeda dengan kita. Ya. Terus mulailah juga maksimal mengeksplor karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan interaksi kita dengan manusia jangan membuat kita baperan gitu, sehingga kita akhirnya dikit-dikit ngambek, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung. Orang seperti ini orang yang tidak tahan mental, ya. Orang yang akan gampang terluka, orang yang akan gampang tersentuh, tersulut, emosional. Ini orang begini nih. Dan sebagai hamba Tuhan, saya orangnya emosional dulu, saudara. Ya. Mungkin masih kelihatan ya, percikan-percikannya. Tapi saya dulu sangat temperamental, emosional. Saya orang yang sangat perfeksionis ya. Ya. Saya ya kalau mengerjakan tugas kelompok zaman dulu, udah gue yang kerjain. Do the best aja saya. Karena saya kalau ngerjain sendiri pasti maksimal. Sebab kalau ada orang yang mengerjakan tugas saya pasti akan edit lagi, jadi kerja 2 kali. Ya. Tapi saya belajar untuk menghargai tim, menghargai orang lain. Ya. Ya, saya berusaha untuk memberikan kesempatan orang lain itu untuk maju. Apa yang saya kerjakan kalau menurut saya ya, bukan riak ya. Bukan menyombongkan diri. Yang saya kerjakan di The Way ya dalam skup yang kecil, itu sudah jauh daripada saya dulu. Saya sudah mendelegasikan misalnya koordinator imam musik. Udah terserah lo lah, mau bikin gimana. Saya paling hanya sekali 2 kali, tapi jarang sekali ketika sudah menurut saya kurang tepat, ya saya baru masuk. Saya tegur koordinatornya. Tapi kalau enggak, biar koordinatornya berekspresi. Jadi, saya biarkan mereka berkembang sendiri. Dan itu bukan tipikal saya dulu. Ya, tapi belajar untuk berubah, menghargai. Karena dalam pelayanan gereja di The Way, kita ini satu. Saya tidak mungkin bisa sendirian juga tanpa mereka. Nah, untuk itu mereka harus diberikan kebebasan untuk mengekspresikan diri selama tidak melanggar kesepakatan bersama. Ya. Sama saya bikin sekolah Alkitab juga. Sekolah Alkitab itu ya dosennya saya percayakan. Ya, apakah saya sudah memahami pemahaman mereka sama dengan saya? Tidak. Saya tahu kok. Dosen saya kan yang di keluarga besar The Way, Bu Esther dengan Pak Wijaya. Secara sedikit saya tahu. Saya punya perbedaan pemahaman teologi dengan mereka berdua. Ya. Ya, seperti saya bilang, saya kalau udah ngobrol sama orang, saya bisa langsung tahu ya, ada perbedaan-perbedaan. Tapi bagi saya, ini hanya perbedaan tafsir. Secara prinsip tentu tidak ada perbedaan. Kami masih mempercayai Tuhan yang sama, mengimani Tuhan yang sama, mengekspresikan iman-iman yang sama. Selama yang primernya masih oke, yang sekunder-sekundernya ya cobalah diabaikan. Maka saya berikan kesempatan kepada mereka. Apakah saya tidak bisa mengajar sendiri? Bisa. Semua mata kuliah yang ada di sekolah Alkitab kami ini, ya saya pernah ampu. Saya punya materinya. Kalaupun materinya dulu dalam bentuk diktat dan sudah hilang, saya yang bikin sendiri. Flash disknya sudah hilang. Dulu pakai disket kan. Karena saya ngajar kan belasan tahun yang lalu ya. Hampir puluhan tahun yang lalu juga gitu ya. Masih ada flash disk sederhana yang gede, yang ya, memorinya sedikit sekali. Dan itu sudah entah kemana. Mungkin juga kena virus. Yang jelas nggak ada lagi. Tapi membuat materi baru tentang mata kuliah yang pernah saya ampu belasan tahun yang lalu, itu mudah sekali. Ya. Saya sudah tahu kan kerangkanya ngomongnya gimana, tinggal dibahasakan aja. Ya butuh waktu untuk membuat diktatnya kembali atau materinya kembali. Tapi tidak akan sesulit ketika saya pertama kali membuat materi itu
belasan atau puluhan tahun yang lalu. Jadi, ayo sama-sama kita sekarang ini coba untuk belajar ya. Belajar menghargai, belajar memberikan kesempatan, belajar juga mempercayakan sesuatu kepada sesama kita ya. Supaya pelayanan kita itu benar-benar pelayanan yang korporat. Karena Tuhan ingin kita melayani secara korporat. Korporat itu bersama-sama ya. Jangan sendirian, jangan single fighter, jangan seorang diri. Bagikan kesempatan kepada yang lain untuk berkembang juga. Di The Way paling tidak saya membagikan itu. Saya berikan kesempatan mereka untuk khotbah juga. Meskipun ibadah di hari Minggu cuma sekali, tapi saya berikan tanda kutip panggung untuk mereka, mimbar untuk mereka, ya, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam program Sahabat Shalom, kalau Bapak Ibu ikuti channel YouTube ini, setiap Sabtu pagi, itu adalah wadah yang saya berikan untuk mereka, untuk berkhotbah benar setengah jaman. Ya, sama dengan khotbah kurang lebih di gereja yang kurang lebih durasinya 30 sampai 45 menit ya. Jadi saya berikan kesempatan mereka. Apakah mereka semua sudah pendeta? Belum. Apakah mereka punya gelar sarjana teologi? On the way, tapi belum selesai ya. Tapi saya berikan kesempatan mereka supaya nanti kalau mereka sudah punya gelar sarjana teologi dan mereka andai kata mau melayani sendiri nantinya ya, minta izin untuk merintis di mana, mereka sudah terbiasa berkhotbah itu. Paling nggak dikondisikan 2 bulan sekali mereka sudah dapat jatah khotbah di dalam program Sahabat Shalom itu. Bahkan ada yang sudah sebulan sekali. Ya. Nah, ayo sama-sama. Saya berharap Bapak Ibu memahami apa yang saya sampaikan dan kita bisa kerjakan dalam kapasitas kita masing-masing. Perikop berikutnya manusia baru, ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh, dalam pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini ayat-ayat yang luar biasa keren ya. Kita diinspirasi oleh Paulus, yang tentu Paulus sendiri diinspirasi kalimat-kalimat ini dari Roh Kudus, dari Tuhan. Kita dituntut seperti perikop Elai menjadi manusia yang baru. Ya, kita ini ketika ketemu Tuhan kan pasti sudah hidup cukup lama. Saya seperti kalau ngomongin kesaksian saya Kristen sejak lahir, tapi benar-benar mengenal Tuhan sungguh gitu ya. Jatuh cinta sama Tuhan sungguh dengan perasaan yang meluap-meluap, yang kepengen terus dengerin Tuhan, kepengen terus ada di bawah kakinya Tuhan, itu di usia 27 tahun. So, dari 0 sampai 27 tahun saya sudah menjadi manusia yang terbentuk. Ya. Nah, ketika saya lahir baru, saya tahu saya harus berubah karena ada banyak hal yang saya breakdown. Apa yang saya kerjakan di masa lalu itu sampai usia 27 tahun tuh banyak yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan satu sisi ada pergumulan, apa saya bisa? Karena masa lalu saya seperti itu. Apakah saya layak?
Apakah Tuhan mau terima saya dengan masa lalu saya seperti itu? Tapi ketika akhirnya firman Tuhan terus saya makan, saya baca maksudnya, saya renungkan, saya terus semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan mau kok memulihkan kita selama kita mau dipulihkannya menjadi manusia yang baru. Makanya Paulus tadi katakan kalau kamu dulu mencuri ya jangan mencuri lagi. Ini kan bukan berarti ngomongin si pencuri aja, ngomongin dosa yang lain. Kalau kamu dulu pezina, jangan berzina lagi. Kamu dulu sering free sex, jangan free sex lagi. Kalau kamu dulu sering kata-katamu kasar kepada orang, jangan berkata-kata kasar lagi. Kalau kamu dulu jadi orang yang gampang mendua hati, tidak bisa setia kepada pasanganmu, nah sekarang belajarlah setia. Kalau dulu kau tidak punya hubungan yang baik dengan orang tuamu karena kau merasa orang tuamu itu kolot lah, orang tuamu itu bebal lah, ya udah ngomongnya nggak nyambung dan kau bisa mandiri sehingga kau nggak pernah menghubungi dia lagi. Nah sekarang udah lahir baru, hubungi orang tuamu. Kalau dulu kamu sama saudara kandungmu, sama ipar-iparmu, kau nggak pernah akur, kenapa mulut mereka lemes lah, ngomongin yang negatif mulut tentang dirimu. Sekarang belajarlah mengasihi mereka, meskipun mereka mungkin belum berubah. Jadi menjadi manusia baru itu berarti opposite kan dari apa yang dulu kita pernah lakukan. Tentu yang negatif. Kalau yang bagus-bagus ya jangan dibalikin jadi yang negatif gitu ya. Dulu saya baca Alkitab, saya jadi manusia baru, saya nggak mau jadi baca Alkitab lagi. Dulu saya sering doa, sering ke gereja, saya mau jadi manusia baru, saya sekarang nggak mau ke gereja lagi, saya maunya ke Holy Wing aja, ke diskotik aja. Ya nggak gitu saudara, tapi dari negatif menjadi positif. Ya, dan inilah yang harus kita kerjakan. Jadi jangan lagi hidup sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang pikirannya sia-sia, yang rencananya kedagingan semata, yang pikirannya pikiran duniawi semata. Ini harus kita berbeda dengan mereka. Maka jujur sulit kalau saudara profesinya sebagai seorang pebisnis, businessman begitu. Tapi kau memang hidupnya mau bertobat. Nah kalau kau pebisnis yang mau bertobat gitu ya, itu kok harus benar-benar berbisnis dengan sungguh, jangan seperti orang dunia, ya. Jangan artinya telikung sana, markup barang berlebihan, ya. Mencari untung tentu sebagai seorang pebisnis boleh dong. Tapi kalau markup barang, ya, dengan maksud dengan keuntungan yang besar itu kok bisa menyogok pejabat-pejabat yang bisa memudahkan bisnis kita. Ini sesuatu yang tidak benar tentunya, ya. Jadi harus berubah. Nah makanya memang bagi saya ya ketika kita berusaha, kita berbisnis, kita jadi pengusaha gitu ya. Dan pengusaha ini bertobat sungguh, itu memang bagi saya tantangan hidupnya akan jauh lebih berat karena seorang pengusaha itu ya dengan kedagingan, dengan hal-hal duniawi itu sangat tipis sekali. Sebab seorang pengusaha itu ingin usahanya jauh lebih berkembang, usahanya jauh lebih besar. Kalau dia punya 1 pegawai, ingin nanti punya 100 pegawai, gitu kan? Kalau asetnya sekarang masih 100 juta, dia pengen jadi 100 miliar, kan begitu. Itu kan naluri seorang pengusaha ya harus begitu. Kalau nggak punya begitu, nggak punya perasaan begitu, ya jangan jadi pengusaha dong. Benar ya? Pebisnis kan begitu, dan itu nggak salah, saudara. Nah, tapi kalau kita terikat begitu terus, tanpa kita punya rem, ya, yang merupakan firman Tuhan atau kebenaran firman Tuhan, ya kita akhirnya menjadi seseorang yang satu sisi kita sudah Kristen, mungkin melayani mimbar sebagai seorang pengkhotbah, sebagai pendeta, karena banyak pendeta yang juga pebisnis, tapi dalam bisnis kita masih melakukan hal yang salah. Seperti kan belum lama ini, beberapa tahun yang silam, ada pebisnis sekaligus juga pendeta gereja besar di Serpong ini, yang ketangkap tangan sama KPK, karena melakukan hal-hal yang salah. Dia boleh berapologet bagaimanapun, tapi faktanya hukum sudah membuat dia menjadi narapidana korupsi. Ya. Ini kan berarti kan tantangan seorang pebisnis yang melayani Tuhan itu jauh lebih berat. Karena tadi ya, memang kalau secara opposite itu ya agak berbeda dengan kebenaran firman Tuhan, tapi bukan berarti tidak bisa seorang pebisnis itu melayani Tuhan atau pelayan Tuhan itu berbisnis. Boleh saja. Tapi harus benar-benar ketat gitu. Paulus kan apakah bukan seorang pebisnis? Dengan dia terus bekerja membuat tenda, tendanya dijual, ya. Bukankah itu dia sedang berbisnis? Tapi faktanya pelayanannya tetap solid, tetap benar. Ya. Tinggal makanya sekarang kita mensiasati supaya kita tidak terus terikat dengan
kedagingan dan dosa yang selalu ada di balik setiap usaha pekerjaan yang kita lakukan tadi. Itu makanya kita butuh melekat sama Tuhan, saudara. Ya. Jadi menjadi manusia baru itu harus kita lakukan. Kalau kita hidupnya sama dengan orang-orang dunia, kalau kita pebisnis tapi gaya berbisnis kita sama dengan pebisnis-pebisnis yang bukan anak Tuhan, kalau kita pekerja tapi kita melakukan pekerjaan ya sama saja dengan pekerja-pekerja yang tidak anak Tuhan, yang kalau bisa madol, yang kalau bisa markup barang, yang kalau bisa curi, yang kalau bisa korupsi kita lakukan juga, ya kita bukan seorang yang menjadi manusia baru. Ya. Even kita Kristen, nama baptismu Paulus mungkin, Maria mungkin, it doesn't matter, itu nggak penting banget, saudara. Ya. Jadi menjadilah manusia yang baru itu, yang harus berbeda dengan manusia lama kita ketika Bapak, Ibu, dan saya mau menerima Yesus sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Jadi kita harus membuang segala dosa itu. Mulai belajar dengan melakukan perkara-perkara yang sederhana. Lakukanlah perkara kecil dulu, saudara. Dengan paling tidak, ya tidak berdusta, ya. Kalau kau berbisnis dalam konteks yang sederhana saja, ya. Ketika kita jual barang, berkali-kali ilustrasi ini saya pakai. Kita beli barang dari produsen, atau dari benar-benar orang yang membuat itu. Misalnya kita jadi seller lah. Kita menjual produknya orang. Misalnya kita membeli dari orang misalnya abon. Ya, abon itu kita beli curah, karena kita tahu abon yang dia buat tuh enak, kita beli kiloan begitu. Terus di rumah kita packaging dengan merek kita. Boleh nggak? Boleh dong. Ya, kita beli abon itu sekilo misalnya, taruhlah ya, saya nggak tahu harga abon sekilo berapa. Taruhlah 50.000 gitu. Taruhlah 50.000 harga abon sekilo. Terus kita kemas ya per 100 gram ya. 100 gramnya itu kita jual misalnya 10.000. Berarti totalnya kan kalau kita jadikan 10 kantong, karena 100 gram kalau 10 kan baru sekilo gitu ya. Kalau satu kantong yang 100 gram kita jual 10.000, kalau 10 kantong hasilnya dari sekilo itu kan jadi duit kita 100.000. Terus kita jual lah itu. Kita sudah untung 100%. Ini contoh saja, saudara ya. Kita udah untung 100%. Terus ada orang yang mau borong itu 10-10-nya. Yang kita sudah kemas dengan kemasan punya kita, merek-merek punya kita. Bu, diskon dong. 10.000 aja deh. Saya beli 90.000 ya 10 kantong ini ya. Kita belinya 50.000. Kita mau jual 100.000, sudah untung 50.000. Ditawar sama orang jadi 90.000, untung kita 40.000. Terus kita bilang, janganlah, ini udah tipis banget soalnya ya. Saya bisa nggak untung nanti. Kalau ditawar lagi 10.000, kamu beli 100 gram ini 10.000 dari saya, kamu jual langsung 20.000 pun masih banyak kok yang mau beli ya. Kamu bisa untung berkali-kali ganda. Coba deh, abon saya ini lebih enak daripada abon-abon yang lainnya. Bener memang, tapi kalau mengatakan tadi, kalau ditawar 90.000 saya belum untung. Nah ini kan dosa. Hal perkara kecil aja, saudara. Ya mestinya kita nggak usah ngomong saya belum untung, itu kan dosa. Bilang aja, untungnya saya ya belum, udah untung sih Bu, cuman sangat mepet sekali lah. Untuk operasional nanti malah saya keteteran. Jadi tolonglah kalau Ibu mau beli borong semuanya ya 100.000 Bu. Supaya ya saya bisa lanjut, nanti Ibu juga bisa repeat order gitu. Kalau Ibu tawar ya takutnya biaya operasional saya nanti kita nggak tahu apakah BBM naik kah. Nah itu kan kita nggak dosa kalau ngomong begitu. Harga saya beli dari produsennya tiba-tiba naik, saya menjaga itu Bu. Jadi supaya saya juga nggak ngambil untung banyak. Faktanya nggak ngambil untung banyak, karena kalau jual makanan itu untung 2-3 kali lipat itu bisa saja. Kita faktanya cuma ngambil untung ya 100%, satu kali aja. Beli 50.000, kita jual 100.000, untungnya 50.000. Dengan kita modal plastik yang sudah kita kasih merek kita seal ya, tenaga kita. Ya itu kan ya untungnya ya untung tapi tidak terlalu besar lah. Tapi dibilang kalau belum untung kan ya salah, dosa. Nangkep ya. Jadi coba belajarlah tidak melakukan hal-hal yang kecil yang dosa itu. Ya. Dan kalau kita marah, itu bahasa yang sangat populer ya, kalimat atau tagline yang sangat dikenal orang Kristen, diingat orang Kristen. Kalau kamu marah jangan sampai matahari terbenam. Ya. Janganlah beri kesempatan kepada iblis
untuk mengganggumu yang masih marah dan dendam kepada orang lain. Ampuni aja, beresin aja. Bisa nggak gitu? Saya kalau mau jujur ya, saya ketika ada orang yang menzolimi saya, orang yang membuat saya kesal, saya belajar langsung gue maafin. Gue maafin dia, artinya gue nggak inget, gue berusaha nggak inget-inget lagi, saya berusaha nggak inget-inget lagi, udah selesai gitu. Meskipun dia mungkin masih dendam sama saya, dia terus berkoar-koar, saya udah abaikan aja, saya maafkan dia, ya. Tapi sebagai manusia, kadang-kadang kan kalau ngelihat dia lagi, wah dia kemarin begini, ya itu hal yang lumrah. Tapi bukan berarti saya mengingat-ingat lagi, ya. Nah itu spontan aja, dan ketika spontan teringat lagi akan keselnya kita gara-gara dia yang menyakiti kita, ya kita belajar, Tuhan tolong saya, kendalikan diri saya, sudah memaafkan dia. Berikan roh pengampunanmu pada saya. Sehingga kita masih bisa senyum dengan dia, meskipun senyumnya masih pahit gitu ya. Tapi kita bisa belajar senyum sama dia, dan kita belajar melupakan, dan ya sudah, kita sudah mengampuni, ngapain kita ingat-ingat lagi. Tapi kalau teringat lagi ya manusiawi. Dan bagian kita, seperti yang saya lakukan tadi, minta kembali tolong sama Tuhan. Tapi jangan terus dipendem ya, terus kita ke sudut ruangan, ngedrumel gitu ya, bersungut-sungut. Nah setan iblis bisa melihat itu. Dan ketika masuk ke dalam diri kita, karena kita buka celah tadi, ya dia bukan saja bisa membuat kita semakin kesel dengan orang yang pernah menyakiti kita, tapi Satan tentu akan berekspektasi yang lebih lagi, sehingga kita berbuat dosa yang lebih parah lagi daripada sekedar kesel atau marah sama orang yang sudah menyakiti kita. Ini apa yang harus kita perhatikan ya. Jadi kita belajar saudara untuk mengampuni orang dengan segera ya. Kita belajar untuk melakukan yang terbaik untuk banyak orang. Ya. Dan di atas segalanya jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus Allah. Jangan sampai mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kita menjelang hari penyelamatan itu. Ya. Jadi kita belajar hari ini untuk saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kita semuanya. Semoga semuanya diberkati lewat program ini, dan akhirnya menjadi manusia yang lebih bijaksana, menjadi manusia yang baru. Haleluya. Ya, kita sudah selesaikan tadarusan kita pada malam hari ini. Saya berharap semuanya diberkati dan nangkep apa yang saya sharingkan dan coba dikerjakan dalam skop yang sederhana saja dulu ya. Nggak usah yang berat-berat dulu. Kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Kita mengaplikasikan firman Tuhan apa yang bisa kita kerjakan yang di depan mata kita. Ketika kita lakukan setia dalam perkara kecil, itu nanti yang berat-berat lainnya pasti akan dengan mudah kita kerjakan. Itu pengalaman saya, dan saya percaya akan terjadi juga dan menjadi pengalaman saudara nantinya, gitu ya. Sebelum kita berakhir, saya mengundang semua saudara untuk terus aktif. Saya mengundang saudara untuk ikut juga sekolah Alkitab. Tadi ada flyernya, ya. Nah, saudara bisa menghubungi kami, ya bisa di-scan barcode-nya. Ayo kita belajar bersama-sama, punya pemahaman iman yang benar bersama-sama. Dan kalau saudara juga ada berkat, nanti di September saya akan ke Israel, kalau Tuhan izinkan, kalau quorum rombongannya, karena memang di zaman yang ini susah sekali ya, ekonominya ya. Tapi kalau Tuhan izinkan kita pergi nanti bisa di September. Kalau enggak, ya pasti duit saudara akan dikembalikan gitu kalau tidak bisa jalan ya. Jadi sama-sama kita belajar, kita lebih intim lagi dengan Tuhan.
Dan kalau diberkati jangan lupa di subscribe, di like, di share program ini kepada yang lainnya supaya banyak orang Kristen di luar sana yang juga bertumbuh imannya bersama lewat program ini. Kita tundukkan kepala, kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat malam hari ini. Kami sudah belajar kebenaran Tuhan. Tolong kami, mampukan kami bukan cuma cakap jadi pendengar firman, tapi cakap juga jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. God bless you all. Haleluya.